Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah trailer perdana dari sequel kedua untuk franchise Mortal Kombat yang siap mengguncang dunia versi game yang makin hype dan juga brutal parah. Dan akhirnya kita menemukan sebuah detail dan juga cameo serta berbagai macam Easter eggs yang bisa kita breakdown semuanya pada video kali ini. So Mario Booster, let's break down this video. Comes uncaged fury. It's showtime. For guys. Oke, sebelumnya kita diberikan sebuah official trailer khusus untuk sebuah main karakternya, yaitu adalah Johnny Cage yang diperankan langsung oleh aktor Karl Urban. Yang dimana Johnny Cage ini merupakan seorang aktor stunt yang mendalami sebuah film aksi laga yang penuh dengan ledakan. Dan terlihat di versi film ini dia selalu memakai semua berbagai macam ciri khasnya, pakai semua kacamata hitam dan juga mengeluarkan gaya tegilnya dalam setiap adegan pertarungan yang begitu khas. Yang dimana hal ini sesuai dengan ciri khas gamenya, bahwa Johnny Cage ini merupakan seorang mantan aktor yang sukses di bidang Hollywood. Awalnya dalam kisahnya, Johnny Cage ini mendapatkan sebuah undangan dari agennya yang mendengarkan bahwa akan ada berbagai macam para petarung terhebat di dunia yang ikut sebuah turnamen yang bernama Mortal Kombat di sebuah pulau milik Samsung. Tapi ketika dia tiba di sana, barulah dia sadar kalau ini merupakan sebuah turnamen hidup dan mati dengan konsekuensi dunia mereka yang dilahap oleh sebuah alam lain yang begitu berbahaya. Waduh, itu gokil sih. Johnny Cage pertama kali muncul dalam game Mortal Kombat pertama di era tahun 1992, yang dimana emang karakternya selalu pakai sebuah celana training biru dan juga pakai sebuah kacamata hitam lengkap dengan gaya tengilnya. Bahkan di versi game ini itu adalah orang yang selalu flirting kepada perempuan mayor yang bernama Sonya Blade, yang dimana Sonya ini udah pernah tampil ke film pertamanya kemarin ya. Dan hal ini digambarkan ke versi game klasiknya, bahkan ke versi film live action di tahun 1995 yang dulu diperankan oleh aktor Lyndon Ashby. Let's dance. Johnny Cage di versi film ini terlihat memainkan sebuah film aksi jadul dengan judul Uncaged Fury, yang dimana dia pakai sebuah cat kulit biru yang dimana outfitnya diambil langsung dari gamenya Mortal Kombat 11. Ditambah juga dengan lambang di belakang punggungnya sangat game akurat. Bahkan di versi jaket depannya ada sebuah tulisan JC yang berarti nama singkatan untuk Johnny Cage. Dan terlihat bahwa di promosi ini ya, modelnya seperti nuansa di tahun 1990-an, yang dimana promosi ini dipublis langsung oleh New Line Cinema, yang dimana ini merupakan sebuah anak perusahaan dari Warner Bros Studio. Dan bahkan PH ini pernah membuatkan sebuah film pertama dan juga film keduanya untuk franchise live action Mortal Kombat di era tahun 95 sampai kepada tahun 1997 dulu ya. Bahkan dia lengkap pakai sebuah sabuknya, yaitu Cage, seperti pada game Mortal Kombat ke-9 di PS3 dulu. Yang dimana hal ini mau kita callback kepada film pertamanya yang seperti tease di poster Johnny Cage yang ditemukan oleh Cole yang di bagian akhir film pertama. Tapi ternyata film itu tidak laris di pasaran. Bahkan Johnny Cage dianggap sebagai aktor stunt yang gagal. Makanya terlihat di bagian awal adegan trailer ini ya, dia itu adalah aktor yang menyesali semua perbuatannya dengan cara mabuk di sebuah bar, dan tiba-tiba dia ditemui oleh seorang fans yang pernah menonton filmnya di masa kecilnya dulu. Ketika Johnny Cage akan pergi, dia akhirnya meletakkan sebuah dua poster filmnya yang udah usang untuk film Uncaged Fury, yang dimana di poster pertama itu mengenai sebuah desain dari filmnya Mission Impossible tahun 98 karya Tom Cruise. Dan di belakangnya ada sebuah poster kedua yang mengambil sebuah desain dari film Terminator 2 The Judgment Day yang dibintangi langsung oleh aktor Arnold Schwarzenegger.
Dan tiba-tiba Johnny Cage ditemui langsung oleh Lord Raiden, penjaga dari Earthrealm, dan juga Sonya Blade yang berada di sampingnya untuk mengundangnya masuk untuk ikut turnamen Mortal Kombat yang satu ini. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada versi klasiknya di tahun 1995. Tapi bedanya di versi film klasiknya itu, Johnny Cage itu diundang oleh Samsung yang menyamar sebagai rekan lama Johnny untuk mengelabuinya. Nah, penampilan Lord Raiden di versi film ini juga makin akurat daripada di versi film pertamanya, yang dimana penampilannya diambil langsung dari gamenya Mortal Kombat 4 di tahun 1995 di PS1 dulu ya. It's called Mortal Kombat. It's a fighting tournament. Lalu muncullah logo New Line Cinema, dan di belakangnya ada sebuah kuil tempat semua para pegawai Earthrealm berkumpul, yaitu adalah Wuxi Academy, yang dimana Wuxi Academy ini merupakan sebuah tempat para petarung Shaolin yang belajar ingin melindungi sebuah dunia Earthrealm. Dan sinilah Liu Kang dan juga Kung Lao saling bertemu sesama lain dan menjadi rekan dekat. Sampai pada akhirnya Kung Lao tewas di film pertama akibat jiwanya diserap oleh penyihir yang bernama Samsung. Tapi tiba-tiba kemarin kita mendapat sebuah kabar konfirmasi bahwa di film kedua ini Kung Lao akan kembali dengan desain posternya yang ditulis oleh pihak Warner Bros dan juga dari pihak Mortal Kombatnya sendiri ya. Nah, gue sebagai fans ketika gue melihat sebuah adegan ini ya, gue punya sebuah teori. Jangan-jangan Kung Lao ini akan dikendalikan oleh Samsung untuk melawan para petarung Earthrealm di versi film ini. Karena kita bisa melihat dalam segi tatapan matanya dan juga kelopak matanya ya, terlihat seperti bukan dirinya. Apalagi jiwanya udah milik Samsung. Karena emang Samsung ini adalah penyihir yang bisa memperbudak semua jiwa-jiwa semua orang yang pernah ia bunuh dalam sebuah turnamen Mortal Kombat. Dan juga bisa menyamar sebagai mereka untuk mengelabui para petarung Earthrealm di sana. Makanya di versi film ini Samsung tampak seperti awet muda daripada di versi film pertamanya. Dan itu bisa kita lihat di versi official posternya sesuai pada versi gamenya. Karena semakin dia bisa menghirap semua berbagai macam para jiwa-jiwa ini ya, maka tubuhnya akan awet muda kembali. Dan juga akhirnya Johnny Cage itu tiba ke Wuxi Academy dan terlihat dia bertarung dengan si Kitana lengkap dengan kipas birunya yang terlihat sangat game akurat, dan juga lengkap dengan belah pisau di bagian sekelilingnya, dan kostumnya diambil langsung dari sebuah game Mortal Kombat 1 dari PS5. Nah, buat kamu nih yang belum tahu bahwa Kitana ini merupakan putri dari kerajaan Edenia, anak dari King Jerrod dan juga Queen Sindel. Tapi tiba-tiba kerajaannya ditaklukkan oleh Shao Kahn, Kaisar Outworld yang telah membunuh ayah kandungnya dan malah menikahi ibunya sendiri. Kitana akhirnya tumbuh dewasa dalam pengaruhnya Shao Kahn yang semakin diktator dalam menguasai Outworld. Dan dia dilatih sebagai pembunuh berantai bersama dengan saudarinya yaitu Mileena dan juga rekannya yaitu Jade. Padahal Mileena ini adalah klon jatinya yang dibuatkan oleh Samsung atas perintah dari Shao Kahn untuk melabui putrinya tersebut. Bahkan Mileena udah pernah tampil di film pertamanya dan dia akhirnya udah tewas di tangan Sonya Blade pada turnamen Mortal Kombat pertama di versi film kemarin ya. Lalu akhirnya kita bertemu dengan Shao Kahn yang diperankan oleh Martin Ford, yang dimana dia terlihat membunuh petarung Earthrealm di sana dengan keji dan juga brutal di sebuah kerajaan Outworld miliknya. Dan Shao Kahn di versi film ini akhirnya dibuatkan game akurat dalam segi bentuk proporsi tubuhnya, tingginya, topeng tengkoraknya, serta helm samurainya, bahkan armornya juga persis banget. Yang dimana hal ini akhirnya mengobati sebuah kekecewaanku ketika dia pernah muncul ke film sequelnya di tahun 97, yaitu di filmnya Mortal Kombat Annihilation. Itu jelek banget anjir lah ya. Bahkan di sini kita bisa melihat Shao Kahn memakai fatality-nya dengan cara menggunakan sebuah ujung gagang palunya besar itu untuk menusuk orang itu dengan kejam dan juga penuh darah. Jadi dalam konsep game Mortal Kombat itu ada sebuah gerakan yang berjudul Fatality, yang dimana ini merupakan sebuah gerakan untuk jurus terakhir dari petarung untuk membunuh lawannya dengan cara yang brutal dan cukup ikonik. Dan setiap petarung memiliki gerakan mereka masing-masing ya.
Kemudian kita bisa melihat Liu Kang dan juga Kung Lao akhirnya bertemu kembali dengan model kuil yang aneh, dan juga di belakangnya ada sebuah portal biru yang sangat besar, yang dimana ini merupakan sebuah kuil yang hampir sama dalam game Mortal Kombat Shaolin Monks, yaitu The Evil Monastery, tempat Kitana yang akan menjebak Liu Kang dan Kung Lao atas perintah Shao Kahn dan juga Shang Tsung. Lalu juga ada penampilan Cole Yang yang masih memakai sebuah armornya yang berasal dari Arcana yang dia miliki setelah dia udah menjadi putra Mortal Kombat dari Earthrealm di film pertamanya. Dan juga masih ada tongkat di bagian sebelah kedua tangannya sebagai senjata utamanya ya. Jadi di versi film ini semua para petarung Mortal Kombat ini ya memiliki sebuah tato yang sama di tubuh mereka sebagai bentuk takdir mereka untuk melindungi sebuah Earthrealm ya, yang dimana hal itu tidak ada di versi gamenya. Lalu kemudian ada Jade, rekan dari Kitana yang menjadi pengikut bagi Shao Kahn. Tapi Jade di versi film ini tampil dengan kepala botak yang diplontos, dan hal ini agak berbeda dari versi gamenya, yang dimana harusnya Jade tampil dengan rambut yang dikuncir dan pakai kostum berwarna hijau. Dan juga ada adegan Johnny Cage yang bertarung dengan Baraka, yang dimana Baraka ini merupakan mutant dari bangsa terkatan di Outworld yang dikenal ganas dan juga kejam karena wajahnya sangat mengerikan, bahkan memiliki dua bilah pedang yang tumbuh dari kedua pergelangan tangannya. Dan dia adalah jenderal dari bangsa terkatan yang sangat loyal kepada Shao Kahn sebagai kaisar Outworld di sana. Nah, untuk lokasinya seperti ini berada di desa terkatan, karena kita bisa melihat ada beberapa para bangsa terkatan itu yang menonton aksinya tersebut antara Johnny Cage dan juga Baraka di desa tersebut ya. Kemudian nextnya ada Queen Sindel, yang dimana Sindel ini merupakan ibu kandung Kitana yang akhirnya menjadi istri dari Shao Kahn. Dan dia memperlihatkan kekuatan khasnya, yaitu teriakan supersoniknya yang begitu menggelegar, dan terlihat dia sedang melawan Sonya Blade yang menahan tubuhnya di sana. Dan untuk Arnanya sepertinya ini berada di sebuah Goro Lair atau lembah Goro, yang dimana Goro udah pernah tampil di film pertamanya dan tewas dibunuh oleh Cole Yang, yang dimana lembah ini diambil langsung dari versi gamenya Mortal Kombat Shaolin Monks di PS2 dulu ya. Nah, di sini kita bisa melihat model dari Queen Sindelnya juga diambil langsung dari versi gamenya Mortal Kombat 1 sebagai bentuk remake universe baru di PS5 ini ya. Dan kemudian ada Scorpion alias Hanzo Hasashi dalam bentuk wujud manusianya yang diperankan oleh Hiroyuki Sanada, yang dimana dia mengatakan bahwa kamu harus menjadi pahlawan seperti takdirmu yang seharusnya. Dan sepertinya dia berkata-kata kepada Cole Yang yang merupakan keturunannya yang sudah pernah menolongnya di film pertamanya kemarin. Dan juga kita bisa melihat bahwa Scorpion itu akhirnya bergelantungan menggunakan sebuah rantai dari tangannya di sebuah tempat yang banyak sekali api di sana ya, yang dimana ini merupakan sebuah alam yang bernama Netherrealm alias alam neraka, tempat Scorpion berkuasa yang menguasai semua jiwa-jiwa terkutuk untuk dijadikan sebagai budaknya di sana. Dan terlihat di versi film ini akhirnya Scorpion itu menghabisi sebuah klon dari Noob Saibot yang diperankan oleh Joe Taslim dengan cara membelahnya menjadi sebuah dua bagian dengan pedangnya sambil dia mengatakan "Get over here", yang dimana kalimat ini adalah sebuah kalimat ikonik Scorpion dalam game Mortal Kombat, yang dimana suara ini pertama kali diucapkan oleh Ed Boon, pencipta dari franchise game untuk Mortal Kombat sejak era tahun 1990-an. Dan juga kita bisa melihat bagaimana desain untuk Netherrealm di versi film ini ya, yang dimana desainnya sama persis dengan versi gamenya Mortal Kombat Shaolin Monks ketika Liu Kang dan juga Kung Lao pertama kali menghadapi Scorpion atas perintah dari Sub-Zero versi Kuai Liang yang merupakan adik kandung Bi-Han dan juga merupakan aliansi untuk Earthrealm. Nah, di film pertama Sub-Zero yaitu mati semua keluarga Scorpion itu adalah Bi-Han yang diperankan oleh Joe Taslim. Tapi ketika dia tewas di film pertama, jiwanya akhirnya dikutuk dan bangkit sebagai mayat hidup yang bernama Noob Saibot yang imbas dendam kepada Scorpion yang sudah membunuhnya. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana desain untuk Noob Saibot di versi film ini, yang desainnya hampir sama seperti Scorpion, pakai sebuah tudung, mata putih, dan juga bawa sebuah bilah pedang. Waduh, ini makin gokil sih. Dan juga ada adegan Shao Kahn yang mengatakan "finish him", yang dimana ini merupakan sebuah kalimat ikonik dari game Mortal Kombat ketika pertarungan akan selesai dimenangkan oleh calon pemenangnya.
Dan juga terlihat Kung Lao yang memutarkan topinya ke bawah untuk menyerang Liu Kang di depannya yang bertarung dengan seseorang. Yang dimana ini adalah sebuah bentuk fatality-nya yang pertama kali muncul di game Mortal Kombat Shaolin Monks di PS2 dan juga di film pertamanya ketika dia membantai Nitara di turnamen tersebut. Waduh, makin berdarah-darah nih ya. Dan juga ada Kitana yang menghina Shao Kahn dengan kipasnya dengan aksi penuh darah yang makin brutal. Dan juga ada Johnny Cage ketika dia akan berkolaborasi dengan Kano untuk menghadapi Noob Saibot di Netherrealm. Tapi uniknya di versi film ini, Kano mengatakan bahwa Johnny Cage tidak punya kekuatan super. Tapi Johnny nggak peduli dan dia berkata bahwa ketampanan adalah kekuatan utamanya. Dan sepertinya Johnny Cage di versi film ini akan berusaha untuk membangkitkan sebuah arkana di dalam sebuah tubuhnya. Nah, arkana untuk versi Johnny Cage itu sebenarnya adalah sebuah bentuk tendangan cepatnya, yang dimana sebuah tendangan cepat ini akan mengeluarkan sebuah aura berwarna hijau ketika menghadapi semua lawan-lawannya. Dan harusnya akan tampil juga ke versi film kedua ini sebagai bentuk development Johnny Cage sesuai kepada versi game akuratnya. Dan di akhir cuplikan ini ada sebuah lagu klasik seperti film klasiknya di tahun 1995. Yang dimana sepertinya lagu ikonik klasiknya akan dikembalikan ke versi film ini untuk menambah nuansa nostalgia yang mendalam buat kita sebagai player utamanya nih. Waduh, mantap ya. Lalu berakhirlah sebuah cuplikan untuk trailer Mortal Kombat kedua yang satu ini yang akan siap tayang perdana pertanggal 24 Oktober tahun 2025 mendatang, tepat pada saat hari Halloween. Waduh, udah pas ya, brutal, horor, aksi, bahkan penuh dengan nuansa nostalgia untuk kita sebagai para player lama ya coy. Mantap, gokil, gokil, gokil. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film Mortal Kombat kedua trailer yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.